down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifana Subahan, NIM 231010503379 dari kelas 04 SMJP 032. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari etika bisnis pertemuan 1. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos dan dalam bentuk jamaknya yaitu eta. Ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adab. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata Latin mos yang dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat atau cara hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada sedikit perbedaan di mana moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai atau dikaji, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian nilai yang ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bermoral, sehingga dalam melakukan suatu bisnis tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku saja. Selain untuk kepentingan tertentu dan kebahagiaan pribadi, pelaku bisnis juga mengemban amanah serta kewajiban untuk membahagiakan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung akan menerima dampak dari keberadaan perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan etika bisnis dari berbagai perspektif. Di sini ada dua perspektif. Yang pertama ada perspektif ajaran Islam dan juga perspektif ajaran Barat yaitu non-Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan perspektif dari ajaran Islam terlebih dahulu. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis. Berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis. Yang pertama itu ada menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Yang kedua ada memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis dan cara penyusunannya. Yang ketiga membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi. Selanjutnya ada perspektif ajaran Barat, ada teori keadilan distribusi, teori utilitarianisme, konsep deontologi, teori keutamaan, teori hukum, ada teori personal, teori ethical egoism, teori eksistensialisme, teori relativism, dan hak. Selanjutnya ada prinsip etis dalam berbisnis. Ada prinsip otonomi, terus ada prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir ada integritas moral. Selanjutnya ada pengertian corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diurahkan kepada banyak hal seperti kepada diri sendiri, kepada karyawan, kepada perusahaan lainnya, dan seterusnya. Jika berbicara tentang tanggung jawab sosial, yang disoroti adalah tanggung jawab moral terhadap masyarakat seperti lingkungan di sekitar pabrik maupun masyarakat luas. CSR merupakan komitmen dunia bisnis untuk terus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus, juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya ada manfaat corporate social responsibility. Dalam memberikan manfaat, perusahaan perlu memiliki prioritas dan strategi. Salah satu prioritas penting adalah eksistensi perusahaan itu
sendiri untuk menjadi lembaga bisnis berkelanjutan yang mana akan menjadi tujuan yang strategis. Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terrealisasi jika kehadiran perusahaan dapat berguna dan didukung oleh stakeholder. Ada pengertian dari citra. Citra adalah sejumlah keyakinan, ide, dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah objek. Sedangkan citra merek adalah persepsi dari keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen. Menurut Smith, faktor yang mempengaruhi citra perusahaan corporate image adalah produk atau jasa, termasuk kualitas produk dan kepedulian terhadap konsumen. Ada juga tanggung jawab sosial, yaitu keanggotaan perusahaan, perilaku etis, dan masalah masyarakat. Ada juga lingkungan, yaitu termasuk kantor, showroom, dan pabrik. Selanjutnya juga yang terakhir ada komunikasi, termasuk periklanan, hubungan masyarakat, komunikasi personal, brosur, dan program identitas perusahaan. Citra perusahaan di masa publik dapat terlihat dari pendapat saat mempersepsikan kenyataan yang biasa didapatkan dari media massa atau media-media lain yang berhubungan langsung dengan publik. Dengan begitu, satu hal yang perlu dipahami sehubungan dengan terbentuknya sebuah citra perusahaan adalah adanya persepsi yang berkembang dalam benak publik terhadap apa yang terjadi. Untuk mendapatkan citra yang diinginkan oleh manajemen perusahaan, maka perlu memahami proses seleksi yang terjadi ketika publik menerima informasi mengenai realitas yang terjadi. Selanjutnya ada manfaat citra perusahaan. Sebagai sumber terbentuknya citra perusahaan memerlukan berbagai upaya yang harus dilakukan. Informasi yang lengkap dari perusahaan dimaksudkan sebagai informasi yang dapat menjawab kebutuhan. Pemahaman yang berasal dari suatu informasi yang tidak lengkap menghasilkan citra yang tidak sempurna. Menurut Shirley Harrison, informasi lengkap mengenai citra perusahaan ada 4 elemen. Yang pertama ada personality, yang kedua ada reputation, yang ketiga ada value, dan yang keempat, yang terakhir ada corporate identity. Sekian dari apa yang saya sudah menjelaskan tentang etika dan pengertian etika bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton lari maraton.